Jangan munafik lah teman-teman ya. Jangan pernah menjadi manusia munafik. Kita ketahui bersama bahwa selama ada Bapak Ariwandi Yusof, banyak sekali orang yang menjual nama mereka, nama Banda Aceh Hijau Awai dengan seluar puntung. Benar, begitulah istilah teman-teman ya. Begitu istilah kalau orang Aceh bilang ya. Jadi sebelum tenar, sebelum ada jabatan, mereka semua bergantung kepada ketokohan Bapak Ariwandi Yusof. Penggada bahwa KLB Biren itu adalah ilegal sekarang. KLB Biren sekali lagi saya katakan adalah ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mandum puja tapua kepada Allah, selawat dan salam ke Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berempat lom dalam TAS channel. Jadi saudara mentua bauronyo katanya tanda pegah haba bacut uro Jumat. Apa yang akan tanda sampaikan adalah tentang berakhirnya dualisme kubu partai PNA. Jadi saudara mentua, dari pelik tanya bahawa selama Bapak Ariwandi hana di tempat atau musibah, PNA terjadi dualisme, iaitu terjadi KLB luar yang di Biren, kita ketahui bersama ya. KLB Biren sekarang sudah dinonaktifkan atau tidak berlaku lagi di Aceh. Karena Kemenkumham Aceh tidak mengeluarkan SK kepada KLB Biren. Jadi saudara mutua yang dalam PNA atau bangsa Aceh yang lun pumlia, budak depuli katanya bahawa KLB Biren adalah tidak sah menurut hukum jino saudara mutua. Hana sah menurut hukum jino. Karena apa? Karena permohonan SK ke KLB Biren adalah kaji tolak oleh Kemenkumham Provinsi Aceh. Jadi katanya bekna le sandiwara antara katanya sama-sama PNA saudara mentua. Lung hanya sebagai partisan atau urung-urung anak-anak muda Aceh yang sayang dengan keadaan Aceh. Uronyo saudara mentua. Katanya sabi-sabi tapi ingat so menteng baik dalam partai Aceh atau PA, baik dalam partai PNA, baik dalam partai Parlo manapun katanya sabi-sabi tapi ingat saudara mentua bahawa mari kita lakukan rekonsiliasi, iaitu menyatukan antara KLB Biren dengan PNA versi Bapak Ariwandi Yusof. Jadi saudara mentua, bekna le tak dengar perbalahan bak media yang berdampak hanagat bagi Aceh itu sendiri saudara mentua. Dan tak ada apa tak sadari atau hana tak sadari adalah ketokohan Bapak Ariwandi Yusof. Ketokohan Bapak Ariwandi Yusof telah mengantarkan banyak orang-orang, banyak anak-anak muda menjadi DPRK, DPRA dan pejabat-pejabat penting lainnya. Karena kita ketahui bahawa semua orang dulu bergantung pada poket Bapak Ariwandi Yusof. Kita ketahui itu, jangan munafik lah teman-teman ya. Jangan pernah menjadi manusia munafik. Kita ketahui bersama bahwa selama ada Bapak Ariwandi Yusof, banyak sekali orang yang menjual nama mereka, nama dia. Banyak sekali orang-orang yang bergantung kepada dia. Itu semua orang kita ketahui teman-teman ya. Kita ketahui, jangan pernah munafik menjadi manusia ya teman-teman ya. Walaupun sekarang ada di antara anak buah Bapak Ariwandi Yusof yang sudah menjadi anggota yang sudah mempunyai sedikit jabatan, mereka sangat lancang mulutnya kepada Bapak Ariwandi Yusof. Itu sangat kita sayangkan teman-teman ya. Karena kalau orang Aceh bilang teman-teman, Banda Aceh Hijau Awai dengan seluar puntung. Benar, begitulah istilah teman-teman ya. Begitu istilah kalau orang Aceh bilang ya. Jadi sebelum tenar, sebelum ada jabatan, mereka semua bergantung kepada ketokohan Bapak Ariwandi Yusof. Karena Bapak Ariwandi Yusof sudah pernah melakukan program-program yang berhasil untuk Aceh, yaitu seperti JKA atau JKRA yang diadopsi oleh negara sebagai BPJS Kesehatan, dan membangun satu badan yang menghubungkan antara daerah dengan pemerintah Aceh, yaitu Dinas Badan Daya Aceh. Dan itu kita ketahui bersama, seperti beasiswa anak yatim, dan itu kita ketahui bersama. Dan dari
program-program yang berhasil itu, para anak buahnya mengambil kesempatan untuk melakukan kampanye-kampanye sehingga mereka mendapat sedikit jabatan dalam pemerintah Aceh, baik di DPRK, DPRA atau di mana saja teman-teman ya. Jadi saya mohon kepada semua kawan-kawan yang ada dalam PNA, jangan pernah munafik bahwa dengan menjual ketokohan Bapak Ariwandi Yusuf, anda semua berada sampai sekarang ini berada di tahap yang lebih baik. Jadi saya harap kita PNA tetap solid, berada di bawah komando Bapak Ariwandi Yusuf sebagai Ketua Umum PNA, dan kita juga menerima dengan lapang dada bahwa KLB Biren itu adalah ilegal sekarang. KLB Biren, sekali lagi saya katakan, adalah ilegal. Kenapa kita katakan ilegal? Karena sesuai dengan keputusan Kemenkumham yang tidak mengeluarkan SK kepada KLB Biren. Jadi saya harap semua kawan-kawan yang ada dalam barisan PNA atau simpatisan PNA tetap solid. Supaya apa? Supaya ke depannya ada pemilu di tahun 2024. Jika kalian tidak solid, saya takut kalian akan ditinggalkan oleh masyarakat Aceh. Karena kita ketahui bahwa ketokohan Bapak Ariwandi Yusuf mengantarkan kalian kepada jabatan-jabatan yang ada sekarang. Itu saja. Semoga kita tidak menjadi manusia yang munafik. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang tidak menghargai jasa-jasa kawan atau bos kita dulu. Semoga kita tidak menjadi manusia yang cepat lupa akan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang lain kepada kita. Okey, begitu saja. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman suka, jangan lupa like, subscribe dan komen. Semoga Aceh tetap selalu dalam damai dan PNA tetap kompak dan dapat mengambil simpati rakyat Aceh pada pemilu yang akan datang.